billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Elisana dengan nomor NIM yang berakhiran 18 dari kelas TBIA semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau tafsir dari surat Al-Isra dari ayat 78 sampai ayat 80. Mari disimak, dan sebelum itu mari sama-sama membaca bismillah. Nah, sebelum kita mentafsirkan ayat ini, untuk mencari tahu penjelasannya, maka terlebih dahulu kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Bener tak? Ini doang. Kemarin besok timpang mudah kan? Tenang aja lah. Allah. Baiklah, masuk ke ayat yang pertama, yaitu Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Artinya dirikanlah as-sholata, sholat, liduluki syams, karena pergelincir matahari atau pada waktu dari waktu pergelincir matahari. Ini bisa ila ghasaqil lail, sampai gelap atau malam. Wa Qur'ana, dan bacaan Al-Fajr subuh. Dan bacaan subuh ini bisa diartikan sholat subuh. Malam hari. Ibu. Sama orang. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Inna, sesungguhnya, Qur'anal fajr, bacaan fajr atau sholat subuh, kana mashhudan, disaksikan. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal lail, dan dari malam atau dan dari sebagian malam. Fatahajjad, maka bertahajudlah engkau bihi, dengannya. Maka dari sebagian malammu bertahajudlah kalian. Nafilatan, tambahan. Jadi maksudnya dari sebagian malam kalian bertahajudlah sebagai amalan tambahan laka bagimu. Jadi sebagai amalan tambahan bagimu. Dari visi konsumsi. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, mudah-mudahan
ayya ba'asaka. Ini dimaknai bahwa ayya ba'asaka, bahwa mengangkat Rabbuka Tuhanmu maqaman, tempat mahmudan yang terpuji. Mudah-mudahan ketika melaksanakan sholat ketika dari sebelum matahari tergelincir sampai gelap malam, lalu melakukan sholat tahajud dari sebagian malam untuk menambah pada amalan kita. Nah, dengan semua itu mudah-mudahan Tuhanmu, maksudnya Allah itu mengangkat pada tempat yang terpuji derajat kalian. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Wa qul, dan katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala, tempat masuk, sidqin, yang benar. Jadi katakanlah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja, ke tempat keluar, sidqin, yang benar. Katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah, waj'al, dan jadikanlah, li, bagiku, min ladunka, dari sisi engkau, sultanan, kekuasaan, nasiran, yang menolong. Dan jadikanlah bagiku atau terhadapku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Baiklah, kalau dari kita memaknai per ayat atau kata tadi, kita masuk ke nasiran. Dalam ayat ini dijelaskan tentang wajib sholat, wajibnya sholat, khususnya tentang waktu-waktu sholat, pelaksanaan sholat istirahat aja. Terus ayat ini itu turun setelah atau terdapat ada setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang makarnya orang-orang musyrik. Makar itu sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap negaranya sendiri. Dari hal ini juga bisa kita tarik kesimpulan atau diambil sebagai salah satu bentuk antisipasi untuk menghadapi makarnya orang-orang musyrik. Orang menghadapi itu dengan mendirikan sholat. Ayat ini menjelaskan perkara waktu sholat, ada waktu dikerjakan, waktu apa saja. Pilih aja lah. Nah, itu dari yang pertama, aqimis sholata lidulu dirikanlah sholat karena kalau disebutkan setelah tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari ketika condong dari pertengahan langit. Lidulu syam. Nah, dimaknai dengan waktu sholat ketika matahari mulai tergelincir dan waktu sholat ketika matahari mulai menguning. Ini dia mulai tenggelam. Nah, ini bisa dikatakan dua waktu sholat. Waktu sholat zuhur, itu yang ketika matahari mulai tergelincir condong sedikit itu dan masuk zuhur. Lalu waktu sholat nah, jadi itu maksud dari lidulu aqimis sholata lidulu syams. Ini tuh dia ada 3 waktu sholat di sini maksudnya. Nah, yang pertama kan dia mulai dari tergelincir. Nah, itu masuk ke dalam sholat zuhur. Waktu sholat ketika matahari mulai menguning. Nah, ini mengisyaratkan kan sampai tenggelam, sampai mau gelap. Itu tuh udah masuk asar juga. Nah, gak lama kemudian masuklah maghrib. Di dulu syams ini juga mengisyaratkan waktu sholat zuhur dan maghrib.
serta sholat asar. Nah, sholat asar ini berawal dari mulai menguning, sebelum menguning banget kan ada yang awalnya, nah itu udah masuk sholat asar. Lanjut ke ila ghosakil lail, sampai gelap malam. Sampai gelap malam ini masuk ke sholat isya. Selanjutnya wa Qur'an al-fajr, bacaan fajar. Maksudnya ini sholat subuh. Sholat subuh. Jadi, nah dari yang aqimi sholata liduluki syams ila ghosakil lail itu penjelasan waktu sholat, pengerjaan waktu sholat dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Inna Qur'an al-fajr, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Nah, siapa yang menyaksikan? Malaikat yang menyaksikan. Sholat subuh ini sholat yang disebut secara istimewa. Maka juga termasuk sholat yang terberat bagi orang munafik, karena tuh pengerjaannya itu subuh, antara ngantuk kan. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatal lak, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah sebagai tambahan bagimu. Maksudnya tuh diperintah oleh Allah untuk mengerjakan sholat sunnah, yaitu sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Nah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang mana harapannya dari kamu mengerjakan sholat malam ini, sholat sunnah tadi, dan serta waktu-waktu sholat tadi, harapannya semoga atau mudah-mudahan Tuhanmu, maksudnya itu Allah, mengangkat tempatmu atau derajatmu ke tempat yang terpuji atau mulia. Nah, jadi bisa dilihat juga dari ayat ini bahwa keutamaan atau fungsi dari sholat tahajud itu bisa untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Nah, tahajud itu diambil dari kata hujud, tidur. Maksudnya tinggalkan tidur untuk sholat. Maksudnya tuh kita tidur. Nah, bangun dari tidur kita sholat. Nah, itu dari kata hujud itu. Dinamakan sholat lail karena dilaksanakan di malam hari. Lail itu kan artinya malam. Nah, kalau dilihat dari berdasarkan istilah hujud di atas, ya, yang tadi yang artinya tidur, nah ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan sholat tahajud itu kita harus tidur dulu. Nah, kita harus tidur dulu. Kalau habis tidur, sholat 2 rakaat, yaitu dikatakan sholat tahajud. Nah, itu pendapat dari Imam Qurtubi, salah satu contohnya. Nah, tapi juga ada yang berpendapat, nah, ketika mengerjakan sholat tahajud itu tidak harus tidur dulu. Contohnya yang mengatakan inilah tafsir Maragi. Selanjutnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga diangkat ke tempat terpuji. Nah, dari kata asa untuk kata sebuah harapan, mudah-mudahan, semoga. Nah, yang mana pelakunya itu adalah Allah. Maka ini adalah pasti. Maka suatu harapan yang pasti. Nah, jadi itu maksudnya jadi orang yang mengerjakan tahajud pasti diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat yang terpuji. Jadi harapan yang mana dapat dipastikan bakal diangkat gitu. Sudah jelas kepastiannya. Lanjut. Ya. Bagian yang ketujuh. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Dan di sini yang maksud dari wakul di sini adalah berdoa kepada Allah, minta. Nah, ketika selesai sholat, maksudnya itu sholat wajib dan sholat sunnah tadi, diperintahkan untuk berdoa, yang mana isinya doanya itu tadi, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Itu doanya. Dan
meminta untuk diberi kekuasaan atau kekuatan yang membantu, maksudnya untuk mengukuhkan dirinya ke jalan yang benar. Nah, dari kesimpulan, dari ayat ini dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, ayat ini mengandung pendidikan tentang ibadah sholat. Maksudnya di sini diberitakan tentang waktu pengerjaan sholat, waktu dalam hari, lalu juga menjelaskan tentang jenis-jenis sholat, yaitu ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah di sini itu sholat tahajud. Nah, waktu sholatnya tadi kan ada 5. Yang pertama dari matahari tergelincir, yaitu sholat zuhur. Matahari mulai morning, awal-awal morning itu sholat asar. Ketika tenggelam, itu maghrib. Yang menjadi gelap isya, lalu fajar. Yang kedua itu menjelaskan sholat tahajud. Dari sebagian malam dikerjakan, ada yang berpendapat dikerjakan sebelum tidur, ada juga yang berpendapat tidak perlu tidur dulu, langsung dikerjakan, tidak apa-apa. Nah, manfaat dari sholat ini bisa dilihat, yang pertama bisa untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Yang kedua itu bisa tenang dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena kan tadi di awal ayat ini turun ketika makar, pemberontakan atau pertentangan yang terjadi antara kaum musyrik terhadap negaranya. Nah, adanya ayat ini berguna untuk menenangkan diri dalam menghadapi masalah. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat. Wabillahi saya ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.